Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum Profesor Dr. Kamarizdiana MH dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Pada kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Etika Profesi Hukum. Jika kita berbicara tentang etika profesi, maka kita akan mempelajari berbagai macam kode etik dari setiap profesi hukum, mulai dari hakim, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya. Yang akan kita kupas tuntas selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai etika profesi hakim dalam penegakan hukum. Kode etik dalam hakim dikenal dengan istilah PPH atau Pedoman Perilaku Hakim. Merupakan suatu norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Jadi, jika kita berbicara mengenai kode etik, maka kita akan mempelajari apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan bagi seorang profesional. Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana itu diatur dalam surat keputusan bersama antara KMA dan Ketua Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam pasal 1 angka 1, kode etik atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jadi, dalam pasal ini membicarakan panduan perilaku hakim baik di dalam persidangan maupun di luar pengadilan. Dasar hukum kode etik dan pedoman perilaku hakim ini, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, adalah keputusan bersama KMA dengan KY nomor 47 garis miring KMA garis miring 2009 dan 02 KY 2009 keputusan pedoman perilaku hakim junto putusan MA nomor 36 P garis miring HUM garis miring 2011 tanggal 9 Februari 2012. Dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya, ini merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct. Prinsip ini adalah kode etik hakim sedunia, jadi merupakan pedoman perilaku hakim di seluruh dunia, yang dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. Adapun prinsip ini disusun oleh para hakim dari berbagai dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Terdapat beberapa nilai dalam prinsip-prinsip tersebut. Yang nilai pertama adalah nilai kemandirian. Prinsip kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan.
Jadi hakim itu sifatnya adalah mandiri. Yang nilai kedua yaitu adalah tidak memihak. Prinsip tidak memihak ini merupakan sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan. Saya lanjutkan kembali. Ya, prinsip kedua adalah tidak memihak. Sikap tidak memihak itu adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Seperti pada hal dalam persidangan, hakim itu tidak boleh memihak kepada salah satu baik yang ya, kepada salah satu yang berperkara, entah itu pada penggugat, tergugat, ataupun lain sebagainya, termasuk juga jaksa penuntut umum. Nilai ketiga adalah nilai integritas. Prinsip integritas itu adalah penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim, antara lain mana tadi ya? Ini bisa di slide. Ini dia. Lanjutkan kembali. Nilai keempat dari prinsip tersebut adalah kesopanan. Prinsip kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat penting dalam kinerja dari semua kegiatan dari seorang hakim. Jadi hakim itu tidak hanya integritas atau kemandiriannya saja, namun penampilannya juga penting. Nilai kelima adalah prinsip persamaan. Prinsip ini menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Seperti adagium equality before the law atau semua orang sama di depan hukum. Artinya sama seperti prinsip yang sebelumnya, tidak boleh memihak karena setiap orang yang berperkara itu adalah sama di depan hukum. Nilai yang keenam adalah prinsip kecakapan dan ketekunan. Kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Cakap ini dalam artian dia telah memenuhi kriteria sebagai seorang hakim. Pada tahun 2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 8 April 2009 mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial dan berlaku sejak 8 April 2009. Adapun yang mendasari maklumat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 itu ketika terjadi suatu peristiwa di antaranya adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu operasi tangkap tangan KPK juga terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. OTT Satgas Saber Pungli Sumut terhadap Jurisita Pengadilan Negeri Stabat, pungutan biaya fotokopi 500.000 oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, OTT Hakim dan Panitera PN Bengkulu, OTT KPT Manado, khusus PA Asosiasi Kesalahan Pelaksanaan Hukum Acara. Nggak mau lagi nggak? Langkah inovatif yang dilakukan MA itu adalah ada 4 langkah. Yang pertama, mystery shopper, tanggung jawab atasan, memimpin role model atau teladan, bantuan hukum,
No hukuman berat, yes, dan juga cek integritas. Selanjutnya, muatan keputusan pedoman perilaku hakim. Itu ada prinsip-prinsip berperilaku, kewajiban dan larangan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga sanksi hukuman. Baik, saya lanjutkan kembali. Prinsip-prinsip pedoman perilaku hakim ini tadi ada 5. Lalu, kenapa masih banyak pelanggaran terhadap pedoman perilaku hakim tersebut? Terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan pelanggaran dalam pedoman perilaku hakim. Di antaranya tidak pernah membaca, sudah membaca tapi kurang memahami, sudah membaca dan memahami tapi belum dipedomani. Sudah dipedomani karena takut terhadap sanksi, dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar panduan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama adalah independensi hakim dan pengadilan, lalu asas praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi, perilakuan yang sama di depan hukum, dan juga kemitraan. Sedangkan prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan juga bersikap profesional. Nah, selanjutnya adalah mengenai kewajiban dan larangan. Dalam prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini dijelaskan sebanyak 10 dari 10 prinsip mengenai kewajiban dan larangan bagi hakim. Yang, yang pertama, berperilaku adil. Berperilaku adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling dasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama, equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, berperilaku jujur, dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana, yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat, baik itu norma-norma hukum, keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana ini akan mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dan sabar dan juga santun. Yang keempat, bersikap mandiri. Itu mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Jadi hakim ini tidak boleh ada intervensi baik dari dalam maupun di luar persidangan dalam menjalankan tugasnya. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jadi, jika dia sudah bersikap mandiri, maka dia tidak akan terpengaruh oleh hal-hal apapun yang bisa menggoyahkan imannya dalam membuat keputusan. Yang kelima, berintegritas tinggi. Ini adalah sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan juga tidak tergoyahkan. Jadi setelah dia mempunyai kemandirian, dia akan memiliki integritas yang tinggi. Dia tidak akan mudah tergoyahkan oleh intervensi-intervensi di luar sidang di pengadilan. Integritas tinggi ini pada hakikat terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi ini akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Yang keenam adalah bertanggung jawab, yaitu bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri itu bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri ini khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi dan senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur keadilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi, taat pada norma-norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat dan mencari keadilan. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati, yaitu kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Bersikap profesional. Profesional ini adalah suatu sikap yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan juga wawasan yang luas. Selanjutnya ada beberapa bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KPPH, pedoman perilaku hakim. MA sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Ketua tingkat banding sebagai kawal depan MA melakukan pengawasan dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Badan Pengawas Mahkamah Agung selaku pengawas fungsional, KY sebagai pengawas eksternal, dan Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKHI, Ikatan Keluarga Hakim. Setiap dugaan pelanggaran dalam putusan pedoman perilaku hakim yang dilaporkan oleh siapapun wajib diteliti oleh lebih lanjut untuk memeriksa apakah laporan tersebut terbukti atau tidak. Sanksi-sanksi itu terdiri dari sanksi yang ringan, sedang, dan juga yang berat. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, tertulis, dan juga pernyataan tidak puas. Sanksi sedang terdiri dari penundaan KGB paling lama 1 tahun, penurunan KGB paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terdiri dari pembebasan dari jabatan, hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun, pemberhentian tak tetap dengan hak pensiun dan pemberian tidak dengan hormat. Dan itu yang penting-pentingnya ada di situ. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari kode etik jaksa. Dasar hukum kode etik jaksa adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang kode perilaku jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana. Putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang keterlibatan dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.
Sedangkan kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Kewajiban jaksa kepada negara yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi HAM, serta melaporkan dengan segera kepada pimpinan apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Sedangkan kewajiban jaksa kepada institusi itu menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi misi kejaksaan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, serta menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan. Sedangkan kewajiban jaksa kepada profesinya sendiri itu adalah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi. Nah, itu penting tuh ya. Apabila misalkan terdakwanya atau hal lainnya itu adalah masih satu keluarga atau satu kenalan dengan jaksa tersebut, maka dia wajib untuk mengundurkan diri. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi yang relevan. Sedangkan kewajiban jaksa kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pasal 9 ini mengatur tentang ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Lalu jaksa juga dilarang berangkat menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN, BUMD, atau BUMS, ataupun juga pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan memberikan dukungan kepada capres, wakil presiden, capres, cawapres, Dewan DPRD, DPD, DPRD, dan lain sebagainya dalam pemilihan umum. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa itu berhak untuk melaksanakan tugas jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya. Tindakan administratif dalam pasal 12. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik perilaku jaksa. Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar jaksa di dalam lingkungannya mematuhi kode etik perilaku jaksa. Apabila jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan sanksi administratif. Ya, oke ya. Untuk selanjutnya adalah kode etik advokat atau pengacara. Bahwa sesungguhnya profesi memiliki kode etik yang memulangkan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat yang akan menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga martabat kehormatan profesinya.
Di bab 1 tentang ketentuan umum ini menjelaskan mengenai pengertian advokat, pengertian klien, teman sejawat, kehormatan, dan juga honorarium. Di bab 2, kepribadian advokat. Advokat adalah warga Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria jujur dalam memberitakan keadilan dan kebenaran jalannya moral yang tinggi. Dalam pasal 3, advokat ini berhak untuk menolak, memberi nasihat, dan bermahum pada siapa yang memenuhi jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Dalam melakukan tugasnya, advokat tidak boleh semata-mata untuk mendapatkan imbalan, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan juga keadilan. Di bab 3 ini adalah mengatur tentang hubungan antara advokat dengan klien. Dalam pasal 4, advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkaranya itu akan menang. Dalam melakukan pembayaran honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Dalam bab 4, hubungan dengan teman sejawat, itu dalam pasal 5, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Adalah dengan hubungan dengan sesama advokat sendiri. Ya. Cara bertindak menangani perkara itu diatur dalam bab 6. Bab 7, ketentuan lain tentang kode etik. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dan kerenannya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim. Karena mereka adalah sama-sama penegak hukum yang berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etiknya masing-masing. Pelaksanaan kode etik dalam bab 8. Pasal 9, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Pengawasan dan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Sedangkan bab ke-9, Dewan Kehormatan, bagian pertama, ketentuan umum di pasal 10 adalah Dewan Kehormatan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Sedangkan pemeriksaan suatu pengaduan itu dilakukan melalui 2 tingkat, yaitu di tingkat kecamatan, cabang, tingkat kehormatan cabang atau daerah, dan juga pusat. Pengaduan diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu adalah klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dewan pimpinan. Jadi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan advokat, maka mereka bisa melaporkannya kepada dewan. Bagian ketiga mengenai tata cara pengaduan, dan ini pemeriksaan dengan dewan kehormatan di tingkat cabang daerah, area pengambilan keputusan, dan bagian ketujuh sanksi-sanksi. Sanksinya ini dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan juga pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Ya, itu adalah mengenai kode etik advokat, dan yang terakhir adalah kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PMK 2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Kode etik hakim konstitusi adalah norma yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Sama seperti yang lainnya. Tingkah laku dalam menyelesaikan perkara hakim konstitusi itu bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang dituliskan dalam hukum acara. Dan juga memperlakukan semua pihak yang berkara secara berimbang tanpa diskriminatif dan tidak memihak atau imparsial, serta menjatuhkan putusan secara objektif berdasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
tidak menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, harus bersifat mandiri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu adalah bersifat ad hoc, terdiri atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh MK dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Tugasnya adalah menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.